Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ujian tengah semester ini dengan lancar, sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Aida Kamila. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam dari Prodi Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dan saya duduk di semester 4. Di sini sebelumnya yang terhormat kepada dosen penguji mata kuliah Hadis Tarbawi yang telah memberikan tugasnya kepada kami berupa membuat tugas video dengan menjelaskan bagaimana kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Sebelum saya menjelaskan hadis tentang kepemimpinan perempuan, saya akan sedikit menceritakan sejarah pra-Islam tentang perempuan. Dalam sejarah masyarakat pra-Islam atau pada masa jahiliyah ya, keberadaan perempuan sering didiskriminasi atau dimarginalisasi dan tidak dihargai. Bahkan mirisnya, semua hak perempuan dicabut kecuali hak hidup. Terdapat dalam berbagai literatur sejarah masyarakat Arab jahiliyah pra-Islam bagaimana mereka memperlakukan perempuan. Misalnya, istri ayah bisa diwarisi oleh anaknya, dan bahkan anaknya memiliki hak untuk menjualnya. Di sisi lain, ketika lahir anak perempuan dari sebuah keluarga, maka itu dianggap cacat atau aib. Sehingga banyak anak atau bayi perempuan yang tidak berdosa langsung dibunuh ketika lahir ke dunia. Kemudian ketika Islam datang, Islam mulai memperkenalkan bagaimana pentingnya kedudukan perempuan dalam Islam dan kehidupan. Perempuan merupakan salah satu bagian penting dari laki-laki. Maka perempuan juga harus dihormati dan dihargai. Islam datang mulai merenovasi dan memodifikasi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, termasuk tentang kepemimpinan di dalam Al-Quran. Kepemimpinan perempuan di dalam Al-Quran. Nah, melalui kisah kesuksesan Ratu Bilqis yang terekam di dalam Al-Quran, maka jelas Islam tidak menutup kiprah perempuan dalam dunia pemerintahan, termasuk menjadi pemimpin. Terlepas dari hal di atas, posisi kepemimpinan perempuan masih terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang tidak memperbolehkan secara mutlak. Namun, ada juga yang membolehkan dengan bersyarat. Berdasarkan hal tersebut, maka tema ini penting ya untuk dikaji lebih lanjut karena hal ini cukup penting khususnya dalam konteks keindonesiaan. Karena di Indonesia hampir di setiap lini kehidupan, perempuan dan laki-laki memiliki andil yang sama, termasuk dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Berikut akan saya bacakan hadis tentang kepemimpinan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin al-Haythami haddatsana Auf anil Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillahu bi kalimat sam'atuhuma min Rasulillah ayyamul jamal ba'da jaddu anil haqqi bi ashabil jamal fa aqatil lima ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah anna ahla farisi qad maliku alaihim binta Kisra qala la yaflihu qaum walau amrahum imrah. Yang artinya, Utsman bin Haythim telah menceritakan kepada kami, Auf telah menceritakan kepada kami dari Hasan dari Abi Bakrah. Dia berkata,
Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang telah aku dengar dari Rasulullah pada waktu perang Jamal. Sesudah hampir aku bertemu dengan pasukan yang mengendarai onta dan yang dipimpin oleh Siti Aisyah. Aku pun ikut berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinannya kepada binti Kisra, Nabi bersabda, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya atau untuk memimpin mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari pada tahun 2006, hadis nomor 603 dan nomor 978. Hadis di atas terdapat dalam beberapa kitab hadis. Namun yang akan dilihat pada pembahasan takhrij rijal al-hadis di sini adalah difokuskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di atas. Namun, secara umum hadis ini diriwayatkan dari jalur periwayat yang sama, walaupun dimuat dalam kitab hadis yang berbeda. Adapun sanad dan mukharijnya yaitu berdasarkan tahrij rijal al-hadis yaitu bersambung dari ittisal as-sanad dari Utsman bin Umar al-Haisam berguru kepada Auf bin Jamilah al-Arabi, kemudian Auf berguru kepada Hasan bin Abi Hasan Yasar al-Basri, lalu Hasan al-Basri berguru kepada Nafi' bin Harith al-Thaqafi. Selain bersambungnya sanad, para perawi dalam hadis tersebut juga tidak ada yang tercela. Dengan demikian, maka hadis tersebut berkualitas sahih terbukti karena dimuat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan ada beberapa pendapat para ulama ya tentang kepemimpinan perempuan. Nah, yang pertama ada menurut Imam Ahmad bin Hambal, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mayoritas mereka berargumentasi bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin walaupun dalam skop yang kecil atau organisasi yang kecil atau komunitas ya yang kecil dan terbatas. Alasannya karena walau bagaimanapun estafet kepemimpinan baik dalam skop luas atau skop sempit atau terbatas, secara substansinya adalah sama. Sama-sama perempuan tersebut menjadi pemimpin walaupun komunitas tersebut kecil atau komunitas kecil-kecilan atau organisasi kecil-kecilan. Dan yang menjadi distingsi atau diferensiasinya adalah pada wilayah atau cakupan kekuasaannya saja. Nah, legalisasi argumentasi mereka adalah larangan Nabi Muhammad SAW melarang seorang perempuan menjadi pemimpin sebagaimana tekstualitas hadis di atas. Kemudian Imam Abu Hanifah menurutnya bahwa perempuan atau wanita diperbolehkan menjadi qadhi atau hakim, namun tidak boleh menjadi hakim atau qadhi dalam perkara pidana. Sedangkan menurut Al-Khattabi, makna hadis di atas mensinyalir bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Ini karena ketidakbisaan dirinya menikahkan dirinya sendiri dan tidak bisa menikahkan atau menjadi wakil atau wali nikah bagi perempuan lain. Lalu terakhir, kemudian menurut Imam Al-Baghawi, termasuk seorang mufasir berargumentasi bahwa perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin, kepala negara atau qadhi atau hakim dengan alasan bahwa seorang pemimpin atau imam pasti melakukan perjalanan keluar untuk mengatur, entah keluar negeri, keluar kota, mengurusi dan melaksanakan jihad. Kenapa kan? Kenapa perempuan itu kan tidak boleh berpergian jauh jika tidak dengan mahramnya ya. Maka menurut Imam Al-Baghawi perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Terus termasuk qadhi atau hakim, ia harus keluar rumah untuk mengurusi perkara yang disidangkan dan sebagainya. Jadi bahkan walaupun keluar dari rumah walaupun dekat, tetap harus bersama mahramnya ya. Perempuan itu tidak boleh berjalan sendiri. Padahal dalam hal ini perempuan umumnya identik dengan aurat, sehingga pekerjaan semacam itu dirasa kurang baik dan kurang cocok dengan kodratnya. Dengan demikian maka perempuan idealnya bekerja dalam beberapa pekerjaan saja. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak membuat dia harus bepergian jauh atau tidak memberatkan lah. Jadi pekerjaan-pekerjaan ringan, dan sebaiknya bahkan ada ulama juga yang katanya kan kalau perempuan itu tidak boleh bekerja ya kalau sudah nikah, bahkan harusnya di dalam rumah saja gitu, mengurusi suami dan anak-anaknya, rumah tangganya. Jadi suaminya saja yang keluar rumah. Jadi
perempuan itu memang sangat terbatas ya kalau dalam hadis. Tapi banyak sekarang kan banyak kayak pendapat-pendapat apa namanya, tidak patriarki ya. Sekarang itu sudah diterapkan kesetaraan gender, maka kalau dalam Islam tetap perempuan itu kodratnya memang sangat 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 dijaga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.